Assalamualaikum gengs, gue Dean, terima kasih sudah klik video ini. Yap, seperti yang kalian lihat dari judul di bawah ini, kali ini gue mau ngebagiin pengalaman waktu muka gue berjerawat parah sampai bisa sembuh seperti sekarang. Nah, sebelum kita mulai video ini, buat kalian semua yang nonton video ini sampai habis, gue sumpahin kalian itu sehat selalu. Kalian banyak rezeki dan apapun yang menjadi tujuan kalian dalam waktu dekat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, let's start. Nah, jadi gengs, sebenarnya gue itu termasuk orang yang nggak terlalu senang diribetin dengan yang namanya alat make up. Jadi gue tuh lebih senang yang simpel-simpel aja, pakainya pelembab, bedak, lipstick, ya udah gitu aja. Nah, ditambah dulu itu muka gue super duper sensitif parah, alias gampang banget jerawatan. Jadi nih, pagi nih nggak ada jerawat. Nah, siang pas mau sholat itu cuci muka, itu jerawat tung 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 tung. Ya ampun, itu banyak banget. Jadi buat temen-temen kerja, temen dekat gue itu pasti tahu banget muka gue yang kayak gitu. Berdasarkan pengalaman gue, kenapa muka gue tuh jadi super duper sensitif parah, itu karena dulu itu gue seneng banget sama yang namanya gonta-ganti produk wajah, terutama sabun cuci muka. Jadi gue tuh orangnya culametan gitu loh. Setiap gue ngeliat temen gue pakai produk A, mukanya bagus, gue ikutan. Temen gue yang B pakai produk B, mukanya bagus, gue ikutan. Tapi di muka gue tuh nggak ngefek kayak muka dia gitu loh. Nah, jadi kayak gitu terus, mungkin dari produk A sampai produk Z itu udah gue cobain. Nah, justru ternyata itu yang bikin kulit muka gue tuh jadi berjerawat parah banget. Puncaknya itu di awal 2018, itu posisinya gue udah kerja dan gue juga kuliah masuk semester akhir. Jadi itu di situ muka gue itu jerawatnya tuh bener-bener parah, separah-parahnya. Nah, ini nih fotonya waktu muka gue berjerawat parah, untungnya gue masih simpen. Nih, 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 nih. Gimana? Ada yang punya muka sama kayak gue waktu itu? Itu parah banget. Nah, karena di situ parahnya udah terlalu, di situ gue ngerasa uh, udah bingung banget gitu loh, gimana ya nyembuhin muka gue yang kayak gini, sedangkan pakai produk ini gue tuh belum nemuin yang produk yang cocok sama kulit muka gue gitu loh. Jadi semakin hari tuh jerawatnya makin parah, dan gue tuh termasuk orang yang kalau jerawatan tuh pengennya mencet aja gitu. Jadi kan otomatis dia berbekas dong, dia bikin muka tuh jadi bopeng. Nah, itu gue banget, gengs. Terus dari gue tuh dapat saran dari salah satu teman kerja gue buat perawatan di salah satu klinik kecantikan. Ada. Jadi karena gue waktu itu udah bingung banget nih mau gimana nih muka gue biar sembuh. Ya apalah, mahal juga nggak apa-apa, yang penting sembuh gitu loh, nggak gampang banget jerawatan. Karena gue lihat dari hasil kakaknya yang bagus, akhirnya gue datang tuh ke salah satu klinik itu. Awalnya nanya-nanya, ya udah akhirnya gue ikutin salah satu eh, apa namanya, perawatannya. Secara nggak mahal dong perawatan gitu. Nah, pada saat itu yang ada di pikiran gue, nggak apa-apa lah mahal, yang penting muka gue tuh sembuh gitu loh, normal, nggak gampang jerawatan. Tapi di perawatan itu kan otomatis pakai krim krim wajah dong, krim siang, krim malam, pakai toner, apalah itu yang sebenarnya gue tuh nggak ribet, bagi gue tuh itu ribet gitu, tapi itu gue jalanin demi muka gue tuh sembuh, nggak jerawatan lagi. Nah, berjalan sebulan perawatan itu di muka gue tuh nggak ada perubahan. Emang sih perkembangan jerawatnya tuh nggak sesignifikan seperti biasanya yang gampang banget gitu, tapi tuh nggak ada perubahan gitu loh dalam sebulan. Masuk di bulan kedua perawatan, itu tiba-tiba muka gue itu jerawatnya jauh lebih parah dari yang parah. Yang parah aja itu kayak foto yang tadi gue kasih lihat, gengs. Nah, ini itu lebih parah. Nah, pada saat itu gue bingung dong, ini kenapa? Apa gue nggak cocok sama perawatannya, atau ini bentuk detox gitu? Nah, kan banyak kan produk yang kalau kita pakai produk itu uh, ada detoxnya, jadi dikeluarin dulu tuh semuanya. Nah, karena gue termasuk tipe orang yang udahlah gitu loh, karena pada saat itu tuh jerawatnya tuh bener-bener parah dan bener-bener meradang gitu. Jadi buat gue cuci muka aja nih, gue cuci muka itu megang muka itu sakit banget, sakit banget.
pokoknya udah merah-merah, udah menting-menting, udah semuanya lah, semua yang pokoknya jerawat parah itu nemplok di muka. Akhirnya di situ gue frustasi, eh, kok muka gue sampai segini parahnya gitu loh. Sedangkan pada saat itu kondisinya gue kerja dengan yang berhubungan dengan yang banyak orang, dan gue kuliah semester akhir. Aduh, nggak kebayang dong gimana downnya gue pada saat itu gitu loh, karena muka gitu loh. Otomatis malu dong kalau misalnya ketemu rekan-rekan kerja, orang luar, teman-teman kampus, dosen. Ya, pokoknya udah di situ tuh gue bener-bener frustasi. Gue putusin stop perawatan, gue putusin buat stop pakai apapun di muka gue. Itu gue inget banget, itu akhir April 2018 gue stop pakai produk apapun di muka gue. Jadi bener-bener cuma mandi aja pakai sabun mandi cair muka gue, udah cuma karena itu aja. Pada saat itu pikiran gue, ya udahlah, gue udah capek gitu loh. Terserah nih muka mau dekil, mau hitam, mau jerawatan, mau gimana, terserah pada saat itu kondisinya, karena gue udah frustasi. Karena gue mikirnya eh, buat netralin kulit gue gitu loh dari semua produk yang pernah nempel di muka gue, itu pengen gue netralin saat itu. Jadi gue stop pakai produk apapun di akhir April 2018. Nah, pada saat gue nggak pakai produk apapun itu, gue sempat kepikiran sama salah satu saran dari teman kerja gue juga, namanya Mbak Irma. Halo Mbak Irma, apa kabar? Kita udah lost contact sih. Berkat dia, gue itu nemuin si cuka apel, gengs. Ini yang bikin muka gue sembuh, percaya nggak percaya. Jadi ceritanya, waktu gue pertama kali mulai perawatan yang di dokter kecantikan itu, si Mbak Irma ini nyaranin gue buat pakai yang namanya cuka apel. Pada saat itu gue nggak tahu cuka apel itu apa gitu loh. Eh, Dia nyaranin gue karena dia juga pakai itu. Emang pada saat itu muka dia tuh dulu dia pernah jerawatan juga, tapi udah sembuh. Dia nyaranin pakai cuka apel. Gue nanya dong, what? Cuka yang buat masakan, yang bau itu? Iya, itu gengs. Nah, dia itu nyaranin gue buat pakai cuka apel, tapi kalau beli cuka apel itu yang masih original, murni 100% fermentasi. Jadi jangan yang udah dicampur-campur yang lain. Kan sekarang itu banyak ya orang yang jual cuka apel, jadi kita itu ya udah tinggal pakai aja gitu, tinggal aplikasiin aja di muka. Nah, dia nyaranin gue buat yang masih 100% murni cuka apel. Nah, dia itu nyaranin gue buat beli yang merek Bragg ini. Jadi dia ngasih tahu gue, eh, kalau cuka ini tuh hampir nggak ada dijual di supermarket, dan dia tuh beli online. Terus selain itu, dia ngasih tahu gue caranya buat pakai cuka apel ini. Jadi jangan langsung dipakai ke wajah, tapi masih diracik lagi, dicampur sama air bersih. Nah, dia nyaranin gue juga buat beli satu tempat kecil kayak gini. Nah, ini nih. Jadi air ini itu udah cuka apel campuran air bersih, baru bisa dipakai di muka. Kenapa dia nyaranin gue pakai, jangan yang udah langsung pakai, karena yang udah langsung pakai itu kan mungkin udah ada campuran airnya atau campuran apa, jadi takutnya khasiatnya itu kurang di wajah. Nah, selama gue nggak pakai apa-apa itu gue review di internet, di YouTube, apapun itu tentang si cuka apel Bragg ini, dari manfaatnya, dari efek sampingnya, dari orang-orang yang pernah pakai produk ini. Itu gue review terus tuh selama 1 bulan lebih lah, gue cari-cari itu gitu. Nah, setelah sebulan lebih gue review tentang cuka apel ini di internet, terus gue nanya-nanya ke orang, akhirnya gue mutusin kayaknya gue mau coba nih. Karena yang gue pikir pada saat itu, gue udah sebulan lebih juga nggak pakai apa-apa, mungkin kulit muka gue udah mulai netral, dan gue emang nggak mau pakai yang berbau-bau udah olahan gitu loh. Jadi sebisa mungkin gue tuh pengen pakai yang alami. Nah, kebetulan si Mbak Irma ini nyaranin cuka apel. Akhirnya gue putusin buat nyari si cuka apel ini. Gue cari nih ke supermarket, dan bener loh,
Jadi gue cari kayak ke Carrefour, ke Giant dan lain-lain, itu nggak ada yang merek break ini tuh, nggak ada yang jual gitu, kecuali merek yang lain. Kalau merek yang lain ada. Ya udah, akhirnya gue beli ini online di tempat Mbak Ima waktu itu beli, dia ngasih tahu gue. Nah, pertama kali beli gue tuh yang ini dia 473 mili, itu hampir hampir setengah liter lah ya, hampir setengah liter. Ini tuh harganya 125.000. Nah, setelah dapet lah gue beli ini. Terus gue juga beli tempat semprotan kecil kayak gini. Nah, jadi setiap mau make itu gue campurin 1 sendok makan cuka apel ini tambah 1 sendok makan air mineral, gue taruh di dalam sini. Itu bisa dipakai buat ya 2, 3, 4 hari lah ya. Jadi kayak gitu terus pakainya, berulang-ulang. Karena kenapa nggak sekaligus banyak? Karena biar apa teh namanya, apa sih, manfaat di mukanya tuh masih banyak gitu loh kalau misalnya baru. Jadi habis pakai. Nah, satu satu ya, saran dari gue. Jadi kalau pakai ini itu tergantung sama kondisi muka pada saat jerawat. Kalau misalnya kalian pakai di sini 1 sendok cuka apel sama 1 sendok air mineral, itu pas diaplikasiin di muka ternyata di muka kalian itu perih. Jadi kalian takaran air mineralnya ya. Jadi 2 sendok air mineral sama 1 sendok cuka apel. Nah, ntar kalau udah kelamaan nih, kalian udah ngerasain manfaatnya, udah nggak perih, baru kalian bisa kasih takaran 1:1. Aplikasi ini gampang banget, cuma pak ini disemprotin ke kapas, udah diaplikasin aja ke muka gitu loh. Nah, karena ini kan bau, si cuka apel itu kan bau. Si Mbak Irma sih ngasih saran kalau dia itu terserah mau pakai kapan aja gitu. Nah, karena gue buat menghindari bau ini, jadi gue tuh pakai ini cuma setiap mau tidur. Setiap mau tidur setelah cuci muka, gue pakai ini, semprotin ke kapas, diaplikasin ke muka, udah tidur. Udah gitu aja. Nah, pada saat gue pakai ini, gengs, jadi ini gue make ini inget banget itu per tanggal 1 Juli 2018. Nah, sedangkan gue stop pakai produk apapun di wajah gue waktu itu akhir April 2018. Jadi bulan Mei Juni selama 2 bulan itu gue nggak pakai apa-apa. Dan itu gue pakai buat review si cuka apel ini. Mulailah di Juli 2018 gue pakai ini. Pada saat mulai pakai gue foto nih muka gue foto kondisi muka gue. Setelah 1 bulan gue foto lagi di muka gue, kok belum ada perubahan ya. 2 bulan 3 bulan gue ngerasa belum ada perubahan nih di muka gue, tapi emang sih jerawat di muka gue tuh nggak nambah gitu loh. 4 bulan, setelah 4 bulan gue sama ini foto pas gue belum pakai sama setelah 4 bulan pakai. Nah, itu udah mulai ada perubahan, gengs. Jadi jerawat-jerawat di muka gue tuh udah nggak mulai bermunculan banyak kayak biasanya gitu loh. Tapi untuk bekas sama bopeng-bopeng itu emang masih ada banget gitu. Karena di situ gue ngerasa wah, ada perubahan nih, dan ini makanya juga nggak ribet gitu loh, nggak kayak pakai yang krim-kriman, krim siang, krim malam, dan bla 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 bla. Akhirnya gue pakai terus 5 bulan, 6 bulan, itu makin perubahannya itu makin kerasa gitu loh di muka gue. Yang tadinya gampang banget jerawatan, gue jadi nggak gampang jerawatan. Dan yang bikin gue cinta banget sama si cuka apel ini, ternyata 6 bulan ke atas gue lihat muka gue itu justru bekas-bekas jerawatnya aja hilang. Dan bahkan bopeng di muka gue itu kayak berangsur apa ya, bikin muka tuh jadi rata lagi gitu loh, walaupun prosesnya panjang ya. Nah, karena pada saat awal gue pakai cuka apel itu tujuan gue sebenarnya cuma satu, supaya muka gue tuh kondisinya normal gitu loh, nggak gampang jerawatan. Itu aja sih, karena yang gue pikir buat ngilangin bekas jerawat sama bopeng tuh itu hal yang susah banget dong. Nah, ternyata gue malah dapetin 3 hal itu, gengs. Muka gue jadi normal, bekas jerawat hilang, dan bahkan bopeng-bopeng di muka gue aja itu berangsur hilang. Buat dapetin muka sembuh yang gue bilang ini amazing banget, itu gue butuh waktu 1,5 tahun buat dapetin muka sembuh kayak gini gitu loh. Nah, setelah 1,5 tahun itu gue lihat dong foto gue pas pertama pakai cuka apel. Oh my god,
itu amazing pokoknya, sampai bopeng-bopengnya aja itu hilang gitu loh. Itu yang bikin gue tuh cinta banget sama si cuka apel ini gitu. Terima kasih Mbak Irma, kamu sudah mempertemukan aku dengan cuka apel. Semoga kamu sehat selalu ya. Nah, setelah gue pakai itu, nah, oh ya gue mau kasih tahu, satu botol ini itu gue habis dalam waktu 1 tahun, gengs. Jadi satu botol ini 125.000 cukup buat 1 tahun, dan gue bisa dapetin kulit muka normal, nggak yang super duper sensitif parah kayak dulu gitu loh. Dan ini tuh botol kedua gue. Ini botol kedua gue, botol pertama udah habis. Jadi bahkan sekarang itu gue nggak pakai cuka apel rutin kayak dulu gitu loh. Kalau dulu kan gue setiap malam ya, setiap malam pas mau tidur pakai. Tapi kalau sekarang itu mungkin seminggu gue cuma 2 atau 3 kali pakai aja. Jadi seingatnya gue gitu. Tapi kondisi muka gue tetap normal, nggak kembali jerawatan lagi kayak dulu. Kan banyak produk yang kalau misalnya kita berhenti pakai produk itu muka kita jadi jerawatan lagi gitu loh. Nah, pakai ini tuh pakai ini enggak, muka gue sekarang tetap normal gitu loh. Jadi ya gue ngerasa bener-bener gue tuh udah nemuin sesuatu yang cocok banget sama muka gue, dan gue nggak akan berpaling dari ini, gengs. Lebay banget gue. Nggak sih, tapi emang benar. Terus, oh ya, sebelum gue sudahin video ini, gue mau kasih saran buat kalian semua yang mungkin punya kulit muka kayak gue, super duper sensitif parah ya, alias jerawatan. Tapi sekarang sih alhamdulillah nggak jerawatan nih, gengs. Bikin video ini aja itu gue nggak make up, jadi gue cuma pakai lipstick biar nggak terlalu pucet. Kalian bisa lihat kondisi kulit gue di sini, mungkin masih ada bekas-bekasnya, tapi kalau dibandingin sama foto yang jerawat tadi, itu kalian bisa ngebandingin dong gimana bisa gitu loh muka gue bisa sembuh, alhamdulillah bisa sembuh kayak gini gitu. Dan gue juga tadinya nggak percaya, karena gue kan termasuk orang yang buat pakai produk rutin aja gue tuh pengennya yang instan gitu loh. Tapi ternyata gue bisa pakai ini, mungkin karena dia nggak ribet kali ya, karena dia nggak ribet ya. Nah, yang bikin gue cinta sama produk ini itu yang pertama karena nggak ribet. Jadi gue pakainya itu cuma sekali pas mau tidur, nggak harus pakai yang ini itu gitu loh. Terus yang kedua juga, ya udah sebotol ini aja bisa buat 1 tahun. Oh my god, udahlah pokoknya gue cinta banget sama si cuka apel ini. Nah, itu dia pengalaman gue waktu nyembuhin muka gue yang berjerawat parah ini sampai bisa sembuh seperti sekarang, alhamdulillah. Nah, oh ya, gue mau kasih saran buat kalian yang punya muka berjerawat parah kayak gue ya. Yang pertama, kalian jangan pernah sering gonta-ganti produk wajah, terutama remaja ya. Jangan gonta-ganti produk wajah, jangan cuma karena lihat temen pakai produk A mukanya bagus kalian ikutin, temen yang lain pakai produk B mukanya bagus kalian ikutin. Jangan, gengs. Jadi kalau kalian udah nemuin satu produk yang cocok sama kulit kalian, udah stop, nggak usah tengok kanan tengok kiri, atas bawah depan belakang, nggak usah, kalian lanjutin aja pakai itu. Karena nemuin satu produk yang cocok banget sama muka kita itu susah banget. Gue aja butuh waktu bertahun-tahun, dan gue harus frustasi dulu sama kondisi muka gue baru gue nemuin si cuka apel ini gitu loh. Terus yang kedua, produk mahal itu belum tentu bagus, dan produk murah belum tentu jelek. Semua kembali ke kondisi kulit muka masing-masing ya. Kalian itu harus kenalin kondisi muka kulit kalian itu apa gitu loh. Apakah berminyak, apakah kering. Kalau gue dulu ya udah semuanya jadi satu lah. Kalau gue super duper sensitif parah gitu, bener-bener gampang banget jerawatan, nggak ngapa-ngapain aja jerawatan gitu. Jadi kalau kalian sedang lagi pakai produk alami gitu, contohnya kayak ini kan sebenarnya bukan produk kecantikan ya, ini tuh masakan, buat masakan gitu. Bahkan ada sih yang pakai buat kesehatan jadi diminum gitu. Kalau gue nggak bisa, bau.
Tapi kalau udah biasa nggak bau kok, ini jadi wangi. Jadi kalau yang alami itu pasti butuh waktu ya gengs, butuh waktu buat kalian lihat hasilnya. Tapi ketika kalian udah dapat hasilnya, walaupun kalian nggak rutin lagi pakai produk itu hasilnya tuh akan tetap nempel gitu loh di muka kalian. Jadi nggak akan berbalik seperti dulu lagi gitu. Nah, saran yang ketiga, buat kalian yang mukanya jerawatan, jangan pernah kalian pakai bedak padat. Nih, ilmu banget. Gue juga pakai bedak padat gitu, tapi ternyata muka berjerawat itu kalau dipakein bedak padat justru bikin muka kalian semakin jerawatan. Karena apa? Bedak padat itu kan mengandung banyak minyak. Nah, minyak-minyak itu tuh yang bakal menyumbat pori-pori muka kalian dan bikin muka kalian jadi jerawatan parah. Makanya sampai sekarang itu gue cuma pakai bedak tabur, gue nggak pernah pakai bedak padat. Dan gue sih pakai bedak Marks. Gue cocok sama bedak ini. Ya udah, make up gue paling cuma pakai pelembab biar muka tuh nggak kering-kering banget, pakai bedak ini, pakai lipstick, udah gitu doang gengs. Nah itu saran dari gue. Oke, itu tadi dia cerita tentang wajah gue yang berjerawat sampai bisa sembuh seperti sekarang. Nah buat temen-temen yang mungkin yang punya pengalaman sama kayak gue, kalian mau berbagi cerita, kalian mau nanya, atau kalian mau saran, kalian bisa komen di bawah sini ya gengs. Kalian bisa komen di bawah sini, atau mungkin kalian yang mau saran nih ke gue buat bikin video apa lagi selanjutnya, kalian komen di bawah sini ya, pasti gue terima kok. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Oke gengs, gue pengen kalian semua bantu dukung channel gue ini dengan cara di komen, di subscribe, like and share ya buat ke teman-teman kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share karena mungkin banyak juga teman-teman kalian yang punya kondisi muka seperti gue dan butuh pencerahan kayak gini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum gengs.